Di minggu ini, tepatnya 2 hari setelah hari ini, yaitu hari Ahad, bangsa Indonesia akan merayakan kemerdekaannya yang ke-80. Itu artinya kita telah lepas dari penjajahan secara fisik selama 80 tahun. Untuk itu kita patut bersyukur kepada Allah, karena dengan kemerdekaan itu kita bisa melaksanakan ibadah kita dengan baik. Kita bisa meningkatkan potensi kita dengan baik. Dan juga kita patut untuk mendoakan para syuhada kita yang telah berjuang memerdekakan negara ini. Insya Allah mereka mendapat pahala syuhada yang sebenarnya. Mereka mendapat pahala syahid yang sebenar-benarnya syahid. Jamaah yang dirahmati Allah, maka pada kesempatan ini ada baiknya kita mengingat kembali apa yang diucapkan oleh proklamator kita, oleh presiden kita yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Dia mengatakan, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuangan kamu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika Bung Karno dan kawan-kawan mengusir penjajah, maka musuhnya sudah jelas, bahasanya sudah berbeda, orangnya beda, rambutnya berbeda, hidungnya berbeda, mudah dikenali. Tetapi sekarang perjuangan yang kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan ini adalah melawan teman-teman kita sendiri, melawan orang-orang kita sendiri, melawan bangsa sendiri yang badannya seperti kita, bahasanya seperti kita, makanannya seperti kita, hidungnya seperti kita, rambutnya seperti kita, sehingga kita susah untuk mengenali mereka. Sehingga apa yang terjadi sekarang ini bisa jadi di antara kita, di antara saudara-saudara kita masih merasa belum menikmati kemerdekaan, artinya dalam hal ekonominya. Jamaah yang dirahmati Allah, lalu siapakah mereka yang disebut oleh Bung Karno sebagai bangsa sendiri yang harus kita lawan? Yaitu mereka yang berjuang dalam rangka mengisi kemerdekaan untuk kepentingan kelompoknya. Mereka yang berjuang dalam rangka untuk mengisi kemerdekaan untuk kepentingan politiknya. Mereka yang berjuang dalam rangka untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk memperkaya dirinya sendiri. Itulah yang harus diwaspadai, dan itu yang harus kita perangi. Jamaah yang dirahmati Allah, apakah mereka orang-orang yang malas? Tidak. Mereka bahkan kerja lebih giat daripada kita. Mereka kerja keras, kerja dan kerja, tetapi untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Apakah mereka tidak percaya dengan akhirat? Mereka mengaku percaya kepada akhirat, mengaku percaya kepada hisab di yaumil akhir. Bahkan mereka mengaku bertuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, tetapi kata Allah, mereka bukan orang-orang yang beriman, tapi mereka adalah orang-orang munafik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, jangan bangun itu karena akan membebani rakyat, mereka bilang, tidak, kami sedang melakukan kebaikan. Ketika dikatakan jangan melakukan hal seperti itu karena akan mensengsarakan rakyat, mereka bilang tidak, justru dengan ini rakyat akan menjadi sejahtera. Ketika dibilang jangan mengeksploitasi tambang secara berlebihan, mereka bilang tidak, ini demi rakyat sendiri. Padahal sebetulnya kata Allah, ala innahum yusiduna walakin la yashurun.
Ingatlah, kata Allah, sebetulnya mereka adalah orang-orang yang membuat kerusakan, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Kenapa? Karena demi kepentingan kelompoknya, demi kepentingan dirinya dan keluarganya. Jamaah yang dirahmati Allah, sehingga Nabi kita pernah mengatakan, barang siapa yang memperoleh kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia harus mengisi kemerdekaan itu dengan amal soleh. Dengan amal soleh, bukan dengan kerja, tapi kerja yang berdampak kebaikan pada seluruh masyarakat. Itulah amal soleh. Bukan sekedar kerja, tetapi kerja yang mengakibatkan seluruh masyarakat itu merasa menikmati. Itulah yang namanya kebaikan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita melalui Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada umatnya agar kita kerja keras. Kenapa? Kalau kita kerja keras, kalau orang-orang beriman kerja keras, maka orang-orang itu tidak akan memperoleh keuntungan. Kalau kita kerja keras lebih dari mereka, maka mereka tidak akan berkuasa. Qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamuna man takunu lahu 'aqibatud dar innahu la yuflihul zalimun. Katakan, wahai kaumku, katakan Muhammad, wahai kaumku, bekerjalah semaksimal mungkin, sesungguhnya aku pun demikian, kata Nabi. Maka kamu kelak akan mengetahui siapa yang mendapatkan hasil yang lebih baik di dunia ini, bukan di akhirat. Kalau kita kerja keras, maka siapakah yang akan mendapatkan hasil lebih baik di dunia ini? Kalau orang Islam bekerja keras, maka orang-orang zalim itu tidak punya keberuntungan. Jamaah yang dirahmati Allah, di ayat lainnya Allah menegaskan, wa qul i'malu fasarallakum amalukum wa rusuluhu wal mu'minun, dan kerjalah kamu, maka Allah, Rasulullah berserta orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu. Jadi kita diperintahkan untuk kerja keras karena akan disaksikan oleh orang-orang yang beriman lainnya, oleh Rasulullah dan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya apa? Bahwa kerja keras kita harus berdampak kebaikan kepada orang lain, sehingga mereka bersaksi untuk kita. Bahwa kerja keras kita harus kelihatan maksimal, sehingga orang mengerti bahwa apa yang kita lakukan itu adalah benar-benar kebaikan versi untuk semua orang, bukan kebaikan versi dirinya maupun kelompoknya. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah menyampaikan bahwa umat ini adalah umat yang harus saling bersaksi satu sama lain. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kamu umat wasata, umat pertengahan, umat yang adil, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia lainnya, dan agar Rasulullah menjadi saksi atas perbuatan kamu. Jadi kita harus benar-benar bisa disaksikan oleh saudara-saudara kita bahwa kita benar-benar orang yang baik, orang yang melakukan kebaikan dengan sebaik-baiknya, bukan kata-katanya, bukan. Sehingga Rasulullah akan menyaksikan kita. Jamaah yang dirahmati Allah, kita harus menjadi orang yang adil, seadil-adilnya untuk seluruh umat, bukan untuk golongannya saja, bukan untuk keluarganya saja. Bahkan di ayat lainnya Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Kita disuruh berpihak kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berpihaklah kepada orang-orang yang benar. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis riwayat Muslim dikatakan, man syahidan li akhihi bi khairin fa innahu yashhadu lahu bil jannah. Barang siapa yang bersaksi untuk saudaranya dengan kebaikan, maka
dia bersaksi untuknya dengan surga. Itulah jamaah sekalian, insya Allah kalau kita hidup di dunia ini melakukan kebaikan, semua orang akan melihat kita bahwa kita orang baik, maka balasannya adalah surga.